Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube kita Ahlul Jannah TV. Baik teman-teman semua, sahabat muslim di seluruh Indonesia bahkan dunia, di channel ini kita terus mendalami sama-sama belajar Islam secara kafah. Beberapa waktu kemarin teman-teman ya yang sudah DM ke Instagram, kita sudah cek, kita sudah baca, dan hari ini kita akan bahas ya sesuai dengan apa yang diminta teman-teman. Bagi teman-teman yang mau bertanya ataupun request sebuah tema, bisa langsung ketik di kolom komentar atau bisa langsung DM ke Instagram kita di kolom deskripsi. Ya, teman-teman, untuk tema malam kali ini sesuai request yang sudah masuk ke DM kita beberapa waktu kemarin, kita akan mengangkat tema yang sangat luar biasa yang sudah ditunggu-tunggu tentunya di masyarakat, yaitu tentang pernikahan. Ya, banyaknya asumsi di masyarakat yang perlu kita bahas di malam kali ini ya, supaya bisa kita luruskan. Ya, salah satunya ketika kita membahas tentang tema sebuah pernikahan, banyak generasi muda yang mau menikah itu kadang enggan mau menikah karena dari sisi kurang kesiapan dari sisi ekonomi dan semacamnya. Kemudian juga nanti kita akan membahas tentang asumsi di masyarakat tentang hadis ya yang kita ketahui, di mana yang sering dibahas di masyarakat itu an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Artinya nikah itu, kata Rasulullah, nikah itu adalah sunnah saya. Barang siapa yang tidak menikah maka bukan umat saya. Itu nanti kita akan luruskan. Terus bagaimana, kan sering timbul pertanyaan tuh. Ya, terus bagaimana kalau kita belum sempat menikah terus kita meninggal duluan nih? Ya, belum menikah terus udah meninggal. Nah, berarti kan kita nggak diakui sebagai umat Nabi Muhammad ceritanya kan gitu. Itu nanti kita akan bahas teman-teman semuanya. Dan luar biasanya di sini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber utama di Ahlul Jannah TV, Ustadz Qusairi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat saja dan diberikan rahmat oleh Allah. Begitu juga kami juga mau bertanya bagaimana tentang kabar Mas Eko? Alhamdulillah semakin bahagia Pak Ustadz, semakin sehat. Alhamdulillah teman-teman semua, kita diberikan kesehatan sehingga kita terus bisa berbagi inspirasi buat sahabat muslim di seluruh Indonesia bahkan dunia. Baik, langsung saja kita akan berikan kesempatan kepada Pak Ustadz Qusairi ya untuk membedah secara detail tentang konsep pernikahan. Tentunya nanti kita akan ada sesi tanya jawab ya, yang nanti mewakili pertanyaan teman-teman yang sudah masuk ke DM di Instagram kita. Kita persilakan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullaha ala taufiqih alladzi khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidinal habibil mahbub Muhammad ibn Abdillah al-hadi ila tariqih. Wa qala Muhammad azan alaihi salatu wassalam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa ba'du. Hadirin pemirsa dan juga para hadirin yang berada di sini tempat, mudah-mudahan kita masih diberikan rahmat oleh Allah, rahmat berupa sehat wal afiyah, sehingga kita masih bisa mempelajari agama-agama Allah sampai pada waktu kita yang sudah ditentukan oleh Allah, yaitu berupa ajal. Amin amin Allahumma amin. Seperti yang diminta oleh Mas Egi barusan, saya pribadi dituntut untuk menentangkan atau untuk menjelaskan tentang masalah nikah. Kita ingat dalam sebuah ayat Al-Quran, dalam surat Ar-Rum, di situ dijelaskan bahwa Allah menjelaskan pertama kali dengan sebuah ayat, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat ini merupakan salah satu bukti kepada kita bahwa salah satu kekuasaan dari Allah, bukan semuanya, sebagian bahwa itu Allah memang kuasa, yaitu Allah telah menjadikan kita, khususnya semua makhluk umumnya, khususnya kita sebagai makhluk yang paling sempurna yaitu manusia, diberikan bahasa dengan Allah azwaja. Ada dua versi azwaj.
Azwaj di sini ada yang mengartikan perempuan, pasangan, ada yang mengartikan azwaj di sini adalah perjodohan pasangan laki dan perempuan. Jadi memang ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan. Di situ yang dimaksud dengan bahasa azwaj. Nah, tujuan Allah memberikan bahasa azwaj di sini untuk apa sih? Kita diberikan pasangan dengan melalui pernikahan yang sudah ditentukan dengan agama kita, yaitu agama Islam. Tidak lain Allah hanya memberikan persediaan. Di situ ada sebuah ayat di belakang disediakan berupa litaskunu ilaiha. Ayat ini memberikan jawaban kepada kita. Kita nikah tujuannya apa? Litaskunu ilaiha. Biar kita itu mempunyai ketenangan di dalam hidup. Khususnya tenang di dalam hidup Allah menyediakan di situ. Jadi kalau berbicara ayat ini litaskunu ilaiha, kita menikah tujuannya untuk mendapatkan ketenangan, dan ketenangan itu oleh Allah disediakan, bukan diberi. Ini maksud ayat. Karena kalau berbicara ilmu nahwu dalam kata anak pesantren, taskun itu sigatnya berupa fi'il mudhari'. Jadi kita bisa tenang dengan adanya azwaj. Nah, setelah kita berbicara azwaj, maaf kepada para hadirin, di situ akan Allah memberikan jaminan. Tidak usah diminta dan tidak usah dikatakan, kita atur dengan Allah sudah beri. Kalau kita sudah dapat ketenangan, itu akan diberikan jawaban dua. Apa jawabannya oleh Allah? Tidak usah diminta. Ini sudah pasti diberi oleh Allah. Mau tidak mau pasti dikasih. Berupa lafal di sini sigatnya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah memberikan fungsi lafal ja'ala mawaddah wa rahmah. Di sini sigatnya fi'il madi. Kita tidak usah minta. Kalau ketenangan sudah dimiliki, pasti dua yang kita dapatkan. Berupa mawaddah dan berupa rahmah. Mawaddah ada yang mengartikan kasih sayang di dalam rumah tangga. Rahmah ada yang mengartikan itu berupa keturunan, ay harta dan anak-anak. Di situ yang dimaksud dengan bahasa mawaddah warahmah. Mudah-mudahan dengan ayat ini kita juga bisa mendapatkan ketenangan. Dan pasti tinggal kita yang mau menjalankan ketenangan itu. Jadi fungsi ayat, maaf, kalau kita berdoa kepada Allah dalam acara pernikahan, ya Allah mudah-mudahan kita diberikan mawaddah warahmah sakin. Bagi saya bukan tidak masalah. Sebenarnya itu permintaan yang sudah tidak perlu diminta oleh kita. Kita tidak perlu berdoa kepada Allah mengatakan mudah-mudahan kami dalam pernikahan dijadikan keluarga yang mawaddah warahmah. Sebenarnya tidak perlu sudah diminta itu. Karena Allah sudah menyediakan. Sigatnya fi'il madi. Kecuali masalah taskun. Kalau taskun mudah-mudahan kita diberikan ketenangan dalam masalah pernikahan. Baru ketenangan itu di situ ada dua unsur pemberian oleh Allah. Berupa lafal mawaddah dan berupa lafal marahmah. Tidak usah diminta ini mawaddah ini. Maaf saja yang mungkin sudah kita biasa berdoa mudah-mudahan kita diberikan mawaddah warahmah. Jangan berhenti. Tapi alangkah lebih baiknya daripada kita buang-buang waktu, buang-buang tempat, buang-buang bahasa dengan bahasa ayat Al-Quran dengan pakai lafal ja'alah. Kita sudah diberi kok lafal ketenangan dan lafal mawaddah warahmah itu. Ini yang perlu kita telaah dengan tujuan masalah pernikahan yang ada pada saat ini. Begitu kurang lebihnya, mungkin mengingat tadi masih banyak auden atau banyak dari pemirsa hadirin yang mau bertanya, mudah-mudahan saya diberikan di kesempatan bisa menjawab dan ilmu Allah yang mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang barokah manfaat fiddin. Terima kasih dari saya pribadi, saya kembalikan kepada Mas Egi. Baik, luar biasa Pak Ustadz barusan. Artinya prolog dari Pak Ustadz Kushairi tentang pernikahan sendiri. Artinya saya petik di situ banyak hikmah sebetulnya Pak Ustadz ya dalam pernikahan itu. Salah satunya kita mendapatkan ketenangan. Artinya baik bagi laki-laki maupun perempuannya kan begitu Pak Ustadz ya dalam kehidupan ini. Namun di sini yang perlu kita angkat Pak Ustadz, kebanyakan orang berpikir itu dengan hadis yang sudah kita sampaikan tadi itu Pak Ustadz. Terus bagaimana ketika ada seseorang, misal seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, di mana semasa hidupnya belum sempat menikah, terus beliau sudah keburu dipanggil oleh Allah, Pak Ustadz. Nah, di situ di hadis disebutkan kalau yang tidak menikah berarti bukan umat saya, kata Rasulullah. Nah, sementara dia menjalankan ajaran Islam yang sudah ada sesuai koridor. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz dengan hadis tadi kita menanggapi? Terima kasih atas pertanyaan dari auden. Yang mungkin dari para hadirin yang ada, kita membahas masalah sebuah hadis. Di situ ada sebuah hadis, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ada sebuah makalah yang lain dari Sayyidah Aisyah, istri beliau baginda Nabi.
Ada yang mengatakan hadis ini disebut dengan pakai bukan faman raghibah, tapi an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Ada dua versi hadis dari Sayyidah Aisyah, makalahnya seperti itu. Nah, persepsi hadis yang kita ketahui bahwa nikah itu adalah merupakan tingkah laku saya atau sunnatku, kata Kanjeng Nabi, pekerjaan beliau. Orang yang tidak mau mengikuti tingkah laku beliau berarti bukan dianggap bukan dianggap umat beliau. Kalau mau lihat dari teks dari hadis kayaknya seperti itu. Tapi kalau kita melihat dari teks daripada ayat Al-Qur'an, wa min ayatihi an khalaqalakum, kayaknya ini hadis harus perlu dihapus dan Al-Qur'an harus tiadakan. Kalau melihat dari teks ini, kalau melihat daripada teks wa min ayati an khalaqalakum, berarti teks Al-Qur'an harus dihapus dan hadis harus diangkat. Tapi apa mungkin kedua-duanya ini harus dihapus? Kan tidak mungkin. Dalam berbicaraan ilmu pesantren yang disebut dalam ilmu balaghah dan ilmu mantikiyah, kita mendapatkan sebuah bahasa, di situ ada bahasa an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah pekerjaan saya. Maaf, pertanyaannya apa sih nikah? Itu dulu. Kalau kita melihat dalam segi teks bahasa, nikah itu adalah pertemuan laki-laki dan perempuan. Di situ nikah. Nah, hadis mengatakan wajar dan benar, nikah itu adalah suatu pertemuan laki-laki dan perempuan. Nah, di belakang ditentukan faman raghiba ay faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Orang yang tidak mengerjakan nikah dengan tanpa mengikuti aturan saya, itu bukan umat saya. Apakah ada? Tentunya kan seperti itu. Lalu bagaimana dengan katanya Mas Eki barusan ini, seperti sebelum yang kita sudah belum memasuki pernikahan, kita sudah meninggal. Hadis ini bukan menentukan masalah mati dan tidak. Maaf saja. Hadis ini menentukan orang yang nikah tapi nikahnya tidak memakai aturan undang-undang yang ditentukan oleh agama Islam, itu tidak dianggap umat beliau. Begitu yang dimaksud. Maaf. Mungkin ada yang lain memberikan versi pemahaman hadis ini. Monggo. Tapi yang saya ketahui dalam segi ilmu muqaddimah sughra dan ilmu muqaddimah kubra, kaul juz'i dan kaul juz'iyah dalam ilmu mantikiyah dan balaghahnya, di situ mengatakan ta'alaknya lafal di sini adalah ta'alak berupa hadis. Hadis yang berupa lafal an-nikah. Jadi orang itu nikah monggo. Siapa sih yang nikah? Terserah. Pokoknya laki dan perempuan itu kumpul. Lah, kumpul laki dan perempuan itu banyak. Ada yang tidak pakai aturan agama, ada. Lah, itu yang tidak dianggap umat beliau. Berarti kan, mengarahnya ke situ ya, nah, Pak Ustadz, di situ ya? Mengarahnya. Karena lafal di sini jelas koridornya koridornya hadis, maaf. Kata-katanya hadis ini sih masalah yang dibahas nikahnya. Nikah yang memang itu adalah pekerjaan saya. Kalau memang mengikuti aturan. Tidak mengikuti aturan orang yang menikah, maka bukan umat saya. Kan jelas. Bukan orang yang tidak mengikuti, orang yang tidak nikah, bukan. Kalau orang yang tidak nikah, bagaimana dengan ayat wa min ayatihi an khalaqalakum? Bagaimana orang yang tidak menikah? Atau bagaimana dengan janda-janda nantinya yang matinya sebelum suaminya, kemudian dia meninggal setelah ditinggal suaminya? Apakah tidak dianggap umat beliau? Lalu umat siapa kalau bukan umat beliau? Umat sisa Nabi sebelumnya, kan tidak masuk akal. Ini yang mungkin yang jelas terjadi. Jadi qaid hadis ini, orang yang nikah dan nikahnya tidak memakai aturan agama, maaf. Bisa dikatakan yang sering muncul di masyarakat itu kumpul kebo begitu, nah, Ustaz, ya. Maaf, kayak seperti itu nikah, tapi kan tidak mengikuti undang-undang agama. Itu yang dimaksud bukan umat saya kan gitu ya. Falaysa minninya di sini. Makanya hadis ada dua, faman lam ya'mal wa qala Aisyah, faman lam ya'mal bisunnati falaysa minni. Di sini yang dimaksud dengan nikah. Nikah itu adalah memang pekerjaan beliau dengan aturan yang sudah ditentukan oleh agama. Ada wali ada masalah ini hukum mahar, ada saksi di situ yang dimaksud. Nah, kalau tanpa syarat ini, ya baru nikah itu tidak dianggap umat beliau. Di sini yang dimaksud. Nah, bukan orang yang tidak nikah, bukan. Maaf. Ini pengertian yang saya ketahui dengan memandang dalam segi kalimat dan berbanding dengan ayat wa min ayatihi an khalaqalakum, dan memandang dengan lafal an-nikah adalah masalah fungsi daripada ayat ini yang dimaksud dengan muqaddimah kubra dan muqaddimah sughra, sehingga menimbulkan natijah falaysa minni. Mungkin begitu yang dimaksud. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Nah, kalau ini kan sudah jadi bisa kita luruskan Pak Ustadz. Soalnya kan kadang kalau kumpul-kumpul dengan teman-teman, ada beberapa teman yang sudah usia 35 belum nikah, kan kadang suka digojloki itu Pak Ustadz sama, kamu kok belum nikah, bukan umat Rasulullah loh nanti. Nah, ya. Sering seperti itu soalnya kita melihat.
Jadi kalau sedang gini kan kita tahu nih kan poin penting hadis larinya kemana teman-teman. Oke, terima kasih sebelumnya Ustadz. Kemudian di sini juga kita mewakili viewers kita Pak Ustadz yang sudah bertanya ke Instagram kita. Di sini ada yang bertanya seperti ini Pak Ustadz. Banyak orang di masyarakat itu khususnya generasi muda Pak Ustadz mau menikah itu takut. Takut itu karena satu belum siap dari sisi ekonomi, kemudian belum mempunyai pekerjaan yang tetap. Artinya yang sering beredar perkataan seperti ini Pak Ustadz. Nah, terus kalau saya nikah, mau dikasih makan apa anaknya orang? Nah, jadi sehingga timbul ketakutan Pak Ustadz dari beberapa masyarakat yang seperti itu. Nah, jadi sekarang kita akan bedahin dari si kitabnya sendiri. Pertanyaannya di sini, ketika seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang dimana laki-laki punya kewajiban berikan nafkah lahir dan batin, apakah ketika kita menikah itu ada tambahan atau mungkin dikatakan jaminan rezeki dari Allah dari sebelum kita menikah Pak Ustadz? Ya. Terima kasih atas pertanyaan yang mungkin dari audien yang mungkin saya juga tidak tahu. Kalau melihat kita masalah nikah kita itu nanti apakah bertambah rezeki, takut bisa itu karenanya ketakutan kita tidak bisa memberikan nafkah kepada istri setelah punya anak, tidak mampu memberikan nafkah kepada anak. Ayat tadi sudah menjadi jaminan jawaban. Satu, Allah mengatakan di situ orang yang menikah tujuannya untuk apa? Allah memberikan persediaan, bukan diberi, maaf. Allah menyediakan yang namanya ketenangan. Lah, tinggal kita bisa apa enggak menjemput ketenangan itu. Kalau berbicara menjemput ketenangan bahasa litaskun, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu. Lamnya di sini disebut dengan lam yuhud yang menunjukkan agar kalian bisa ketenangan, mendapatkan tenang dengan adanya pasangan. Maka di situ sudah menjadi jawaban. Toh jangan takut. Kamu kalau sudah menikah, toh jangan takut. Kamu saya akan beri. Kamu tinggal saya sediakan ini. Apa persediaan itu? Allah menjawab dua, asal kamu tahu caranya. Caranya bagaimana? Waja'ala, menuju baja'ala itu tahu. Karena Allah sudah memberikan dua versi. Kalau sudah ketenangan kamu miliki, Allah menyediakan loh. Allah tidak mau mengasih lafaz taskun, lafaz sakinah, bahasa yang kita kenal lafaz sakinah. Sakinah Allah itu tidak mau mengasih langsung begini enak, tapi menyediakan. Tinggal kita yang mau mengambil. Mau apa enggak? Setelah sakinah itu kita ambil dengan jalur yang ditentukan oleh Allah. Waktu sholat, waktu beribadah, waktu mencari rezeki, cari rezeki, waktu kita harus berkumpul, ya berkumpul, maka Allah pasti sudah menyediakan dua. Yang namanya mawaddah warahmah. Waddah warahmah di sini ada dua versi. Ada yang mengartikan rahmah di sini adalah berupa kekasiran aiminal ansab, memperbanyak keturunan. Ada yang mengartikan itu wal amwal, kita sudah akan diberikan rezeki bertambah. Tidak usah takut. Karena sigurnya fi'il madi di sini bukan fi'il mud. Lek kamu sudah mampu mengambil masalahnya sakinah, pasti kamu akan saya berikan yang namanya kesenangan dan saya berikan yang namanya dunia dan anak cucu kamu. Jangan usah takut. Jadi kalau memang kita itu takut terlebih dulu, dalam ada yang lain mengatakan janganlah. Saya memberikan satu bahasa yang pernah diterapkan dalam surat Al-Kafir, surat Al-Baqarah. Jangan menjadi orang yang pertama kali tidak pernah mencoba. Karena itu merupakan salah satu kebodohan dan kehancuran. Tapi takutlah kepada orang yang tidak pernah mencoba sama sekali. Ini bahasa. Saya ulangi, jangan menjadi orang yang takut tidak pernah mencoba. Tapi lebih takutlah kepada yang tidak pernah mau mencoba sama sekali. Ini yang akan terjadi. Lah, kalau kita tidak berani menikah, kapan kita mau membuktikannya? Ini yang akan terjadi. Kalau sudah menikah, saya yakin kok. Dan saya alhamdulillah dari dulu semenjak saya mau mengerjakan nikah, plus saya ditinggal dan pernikahan, alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Pekerjaannya tidak punya, tapi anak saya masih bisa sampai besar. Kenyataannya juga seperti Mas Egi sendiri. Waktu sebelum menikah bagaimana pekerjaannya ya biasa-biasa aja. Setelah punya istri ternyata Allah menambah rezeki, apa enggak Mas? Betul. Iya kan? Nah ini yang terjadi. Jadi bagi saya, kaum yang tidak mau berani menikah, baik yang laki-laki dan perempuan, itu suatu kebodohan bagi kita sendiri. Maaf saja, masalahnya ayat yang menjamin bukan saya. Kalau saya yang menjamin, maaf, buat apa ayat gitu? Wa ma min dabbatin fil ardi ala rizquha. Semua yang hidup di bumi, saya berikan rezeki dengan sendirinya. Jangankan manusia yang punya akal, semut pun loh, yang tidak tahu apa-apa, dia bisa makan kok. Tidak mau berpikir besok mau cari rezeki bagaimana. Lah apalagi kita manusia. Ini yang terjadi. Jadi yang jelas urusan nikah tidak usah ditakutkan karena besok tidak mau memberikan nafkah. Yang penting kita siap nikah, mampu menjalani kehidupan yang ada di dalam pernikahan. Insya Allah rezeki akan bisa jalan sendiri. Ini yang akan terjadi.
Saya mendapat sebuah keterangan seperti ini Pak Ustadz. Ada yang mengatakan seperti ini, ketika seorang laki-laki belum menikah, ya sebanyak apapun rezeki yang kita dapatkan, entah di dunia pekerjaan, entah di dunia bisnis, itu di keterangan tersebut dikatakan Tuhan baru membuka 50% dari keran penghasilan kita. Di saat kita menikah, maka 50%-nya lagi dibuka. Jadi 100%-nya udah kumpul di situ. Kira-kira menurut Pak Ustadz bagaimana keterangan itu? Maaf, kalau itu ya di situ ada sebuah makalah yang pernah diterapkan oleh Al-Imam Ghazali. Maaf, itu memang makalah yang pernah diterapkan oleh Al-Imam Ghazali. Maaf, di situ memang ada orang yang masih belum menikah rezekinya kita enak-enakan bahasa 1000. Iya. Tapi setelah menikah kita rezeki kita bisa 1000 apa bisa 2000? Bisa 2000 bisa 1000. Tapi dianggapnya di sini bukan masalah itu bertambah apa tidak, cukup apa enggak. Di situ yang dimaksud. Kalau berbicara cukup, kita waktu dapat sebelum menikah dapat harta 1000. 1000 misal. Tapi kan bisa tidak cukup. Karena apa? Kita tidak punya kepentingan. Besok saya beli ini. Ya sudah selesai, tidak cukup. Setelah kita menikah tetap dapat harta 1000. Bisa atau bisa berkurang menjadi 500. Tapi cukup apa enggak? Ya cukup. Ini yang dimaksud. Maaf, di sini bahasa memang yang pernah diterapkan, yang pernah saya baca dalam kitab Ittihafus Sadah, dalam keterangan Imam Ghazali, orang yang masih belum menikah tidak akan mendapatkan kesempurnaan dalam segi kehidupan. Itu pas. Dan itu kalau berbicara duniawi, pas. Dunianya tidak akan bisa diangkat, tidak akan bertambah. Pasti bertambah, tapi cukup apa enggak? Yang penting tidak akan cukup bagi dirinya orang yang masih belum menikah. Kalau sudah menikah, bisa berkurang dari harta 1000 menjadi 500, tapi cukup. Ini kan yang dimaksud. Maaf, saya akan menjadikan bahasa kritikan kepada Mas Egi, mungkin pertanyaan dari Auden. Bahasanya cukup apa enggak? Cukup. Kalau sudah menikah akan dicukupkan oleh Allah. Bahasa di sini dengan bahasa enak-enakan bahasa an khalaqalakum. Saya sudah pasti menjadikan kalian dengan kecukupan. Berarti tolak ukurnya cukup ya Pak Ustadz ya? Tolak ukurnya kecukupan dengan bahasa ketenangan. Karena meskipun kita punya rezeki besar tapi tidak cukup tetap kurang ya. Tetap kurang. Di situ kan tolak ukurnya kecukup. Jadi barusan kalau memang kita belum nikah banyak harta 1000 bisa menjadi 2000, cukup apa enggak? Tidak mungkin cukup. Tidak mungkin cukup. Bisa harta 5000, tidak cukup. Ya tidak cukup. Ya cukup dengan dirinya sendiri. Untuk memberikan nafkah kepada orang tidak bisa. Karena cukupnya kepada diri sendiri sudah yang dari 5000. Yang 1000 yang punya istri cukup dengan anak istri, saya yakin cukup. Karena di situ bahasa Allah ditaskun, ketenangan. Kembali lagi kepada sebuah ayat ini. Inilah bahasa fungsi dari bahasa nikah. Atau mungkin dengan bahasa lain bisa kita simpulkan ketika menikah seorang laki-laki yang mencari nafkah untuk keluarga, mungkin rezekinya si istri itu juga akan ini ke suami ya mungkin Pak Ustadz. Bisa jadi begitu mungkin Pak Ustadz ya. Rezekinya istri dengan rezekinya istri akan ditambahkan ke suami ketika dia mencari nafkah di luar Pak Ustadz. Di situ ada sebuah kalau berkataan, kalau dianggap hadis saya masih belum menemukan karena mungkin kebodohan saya. Tapi kalau saya pernah menemukan dalam sebuah makalah yang ada dalam kitab, mungkin insya Allah kalau tidak keliru, itu namanya yang pengarang kitab Al-Masun, namanya Fakhrul Razi, pengarang beliau kitab, itu di situ mengatakan rezekinya istri itu akan melimpahkan kepada suami, suami akan mengemban istrinya, rezekinya istri. Di situ yang dimaksud. Rezekinya istri akan diemban oleh suami, suami akan dilimpahkan kepada suami, suami akan mengemban rezekinya istri. Ini yang terjadi. Saya pernah menemukan dalam makalah itu. Kalau hadis, saya maaf, saya masih belum menemukan. Nanti takut keliru mempersepsikan satu takrif, nanti saya dituntut dengan antum ini semua nantinya kan gitu kan. Ya, benar itu. Tapi setidaknya keterangan-keterangan tadi kan sudah mewakili pertanyaan audiens kita nih Pak Ustadz ya. Artinya bagi teman-teman khususnya generasi muda nih yang belum menikah, masih ada ketakutan dan semacamnya, barusan keterangan itu saya pikir sudah mewakili ya teman-teman semua. Jadi yang masih belum siap ya, yang sudah masuk masa-masa pernikahan, segera buat keputusan untuk mendapatkan ketenangan kehidupan. Tadi disebutkan oleh Pak Ustadz Qusairi, kesempurnaan itu akan diberikan kepada teman-teman yang sudah menikah. Kan begitu Pak Ustadz ya? Kesempurnaan itu akan diberikan. Dan tentunya itu. Ketenangan kehidupan ya Pak Ustadz ya? Pasti. Ketenangan kehidupan. Bahasa taskun ini dimiliki oleh orang yang sudah berpasangan. Kalau tidak berpasangan, ayat tidak akan berbicara. Coba saya, maaf saja, saya masih belum menemukan. Karena kebodohan saya ya mungkin ya.
saya masih belum menemukan ketenangan yang masih belum punya pasangan. Betul. Tapi kalau sudah pasangan pasti menemukan ayat litaskun. Maaf, bagi yang masih belum menikah, jika memang dia sudah punya kemampuan, ayo jangan diukur kemampuan, tapi kerjakan kemampuan itu. Kalau diukur kita tidak akan mampu. Pakai apapun ukuran kita tidak akan menuntut, tapi kalau dikerjakan baru di situ kita akan mengetahui letak kemampuan kita. Wallahu a'lam. Di situ. Ya semoga teman-teman yang sudah menyimak konten ini, video ini segera buat keputusan untuk menikah ya Pak Ustadz ya, supaya menemukan ketenangan kehidupan. Apalagi yang masih bujang-bujang Pak Ustadz. Nah sekarang gini Pak Ustadz, yang juga masuk ke pertanyaan ke kita itu, di satu sisi banyak teman-teman yang sudah memutuskan untuk menikah Pak Ustadz. Cuman belum kunjung menemukan jodoh. Kalau di lagunya Wali itu timur, selatan, barat, ke utara itu tidak nemu-nemu Pak Ustadz jodohnya. Nah, itu gimana Pak Ustadz? Pertanyaannya di sini yang ditanyakan oleh audiens di Instagram kita itu, katanya jodoh itu sudah diatur. Nah, saya sudah mencari kemana-mana berapa kali, gagal. Nah, kira-kira gimana, sebetulnya seperti apa itu Pak Ustadz, perjodohan seorang itu Pak Ustadz? Apakah sudah ditakdirkan si A ketika lahir itu jodohnya sudah si ini atau bagaimana itu Pak Ustadz? Ini kalau berbicara takdir barusan kayaknya agak meluas ini. Maaf saja ya. Kalau berbicara takdir barusan agak meluas. Kita berbicara takdir kejadian nantinya ini. Maaf saja dulu. Kita sudah berusaha. Saya jawab pertanyaan dulu. Nanti masalah kalau berbicara takdir agak meluas nantinya. Apakah kita sudah berusaha kok masih belum dapat jodoh-jodohnya? Jawabannya begini. Jodoh itu adalah gambaran pada diri kalian itu sendiri. Az-zani waz-zaniyatu as-solihuna was-solihat, di situ. Jadi kalau kita orang baik, pasti jodohnya orang baik. Kok Anda mencari dalam orang jelek mendapatkan orang baik? Maaf, Al-Quran tidak akan munafik. Az-zani waz-zaniyatu al-muhsin berarti as-solihuna was-solihat. Orang mukmin pasti mempunyai pasangan orang mukmin sama. Kualitasnya sama. Jadi gambaran jodoh kok dia masih mencari kemana kok masih belum menemukan. Ya karena gambaran jodohnya pada dirinya sendiri. Seperti apa diri kita ini? Kok kita mau mencari yang seperti itu? Tidak mungkin dikasih karena jodoh gambarannya itu diri sendiri. Ini yang ada dalam ayat Berarti Al-Quran. Solusinya terus bagaimana Pak Ustadz untuk sahabat-sahabat kita ini Pak Ustadz, penonton semuanya yang belum menemukan jodohnya. Kadang kan sampai ada, mohon maaf Pak Ustadz, ada yang sampai ke dukun, ada yang sampai ke tempat-tempat tertentu, ya ritual untuk mencari jodoh Pak Ustadz. Sampai begitu di masyarakat itu Pak Ustadz. Terus solusinya bagaimana yang belum kunjung menemukan itu Pak Ustadz? Satu, tadi Mas Egi sendiri membicarakan masalah qadar, masalah takdir. Apakah sudah ditakdirkan? Kan bahasanya seperti itu. Takdir itu kejadian. Jadi kalau berbicara takdir kejadian, apakah masih kejadiannya kita itu kan kejadian kita punya istri. Kalau laki-laki, yang perempuan punya suami. Bahasanya enak-enakan seperti itu, bicara kejadian. Kalau memang itu berbicara seperti itu, apakah kita masih belum punya suami? Atau apakah kita masih belum punya istri? Jawabannya enak. La yaruddul qada illa biddu'a. Satu dalam ayat, dalam sebuah hadis. La yaruddul qada illa biddu'a. Sebelum adanya kejadian kita masih belum menikah, maka kita banyak-banyaklah minta kepada Allah. Karena keputusan itu adalah letak kepada diri kita sendiri. Contoh begini, kita nikah pada usia 20 tahun dengan Allah ditetapkan menikah 20 tahun dapat istri yang namanya Zainab. Lah kok sebelum 20 tahun kita minta kepada Allah begini dan begini cara berdoa kepada Allah. Bisa berubah? Ya bisa berubah. Karena doa tadi itu. Berarti jawabannya, ya ayo kita bareng minta kepada Allah. Ya ayo kita minta. Jangan minta ke dukun. Dukun sendiri bingung kok caranya dia. Mintanya kepada Allah biar kita tahu. Asumsinya gitu. Lah bagaimana dengan asumsi pendapat yang barusan itu kok kita masih usaha demikian? Bukan waktunya nyampe pada waktu yang namanya qadar, kejadian. Belum waktunya kejadian tidak akan terjadi. Ini yang akan turun. Kalau memang sudah kejadian, kita dosa minta, pasti akan terjadi. Nah karena itu masalah hukum nikah tidak ada yang tahu kapan kejadiannya. Ayo kita mulai sekarang usaha. Karena nikah itu atau pasangan itu adalah gambaran pada diri kita sendiri. Ini kembali lagi kepada yang tadi. Itu yang dimaksud. Berarti solusinya di doa ya Pak Ustadz. Kalau kita mengacu tentang doa, dulu Pak Ustadz pernah sharing pada saya itu, doa itu ada dua, ada bil lisan, ada bil amal. Betul ya Pak Ustadz? Biar lurus nih. Iya.
ada bil aqwal, bil af'al. Jadi secara lisan kita minta kepada Allah, secara ikhtiarnya kita mencari gitu. Iya, mencari, usaha. Bukan cuma berdoa terus diem di rumah nunggu jodoh datang begitu. Jika datang jodohnya kan gitu Pak Ustaz. Jadi biar gak ini Pak Ustaz, simpang siur kan, nanti cuma doa aja kan gitu. Nah, tadi kalau Mas Egi barusan sudah berusaha seperti itu, doanya bil amal, usaha atau doa kepada Allah. Ya kenapa kau tidak datang? Ya kan sama dibalik nanti. Kita doa kepada Allah, tidak berusaha dengan secara amal dengan bekerja. Ya kan dikasih dengan Allah. Jangan salahkan Allah. Sudah doa ada dua macam. Ada bil aqwal, ada bil af'al. Ya yang terjadi sekarang pertanyaan dari Auden itu kan bil aqwal, bil af'al kan. Sudah usaha ke sana, ke barat, ke timur, tapi doa kepada Allah minta kan enggak kan? Kan belum masih kan? Jangan menyalahkan ini masalah qadar nantinya. Berarti kan salahkan orang itu sendiri. Maaf. Ini yang terjadi. Oke. Luar biasa teman-teman semua, kita mendapatkan solusi yang bagus ya bagi teman-teman yang belum menemukan jodohnya. Ya, beruntung belum nemu nih karena sudah menyimak konten ini. Jadi mumpung belum nemu jodoh, kata Pak Ustadz tadi, jodoh itu akan datang pada kita sesuai gambaran diri kita. Maka dari itu sebelum ketemu jodohnya, yuk perbaiki diri kita dulu. Ya, insya Allah kalau diri kita baik, semakin baik Tuhan akan kirim jodoh kita seperti gambaran diri kita. Jadi yang belum ini ayo segera diperbaiki ya. Bagus tuh. Kemudian yang kedua tadi solusinya dengan berdoa munajat pada Allah dan juga ikhtiar untuk mencari. Bisa dari kita bisa bicara ke relasi, ke teman atau saudara. Insya Allah nanti dikasih sama Allah. Gitu Pak Ustadz ya. Iya, itu ikhtiarnya bil amal. Oke Pak Ustadz, terima kasih. Di sini juga ada pertanyaan yang berikutnya Pak Ustadz dari teman-teman kita. Ini ada yang bertanya Pak Ustadz, hukum seorang perempuan yang dijodohkan Pak Ustadz. Iya. Nah, banyak juga di masyarakat khususnya mohon maaf di perdesaan. Ya. Nah, ya kan kadang itu punya anak perempuan dijodohkan begitu Pak Ustadz. Ya. Nah, ketika si perempuan dengan laki-lakinya itu tidak mau Pak Ustadz. Si perempuan ini dia sudah punya calon sendiri. Ya. Namun si orang tua memaksakan anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki pilihan orang tua. Ya. Terpaksalah si perempuan ini menikah Pak Ustadz. Ya. Dengan terpaksa. Ya. Nah, yang bertanya di sini hukum pernikahan tersebut sah atau tidak? Karena juga ada beberapa hadis yang dimunculkan di pertanyaan itu, katanya dia mengatakan tidak sah nikahnya Pak Ustadz. Ketika perempuan itu dipaksa untuk menikah. Bagaimana Pak Ustadz? Kita luruskan itu. Terima kasih. Kita berbicara dengan secara hukum fikihnya. Dalam sebuah hadis, dalam sebuah hukum fikih al-madhab daripada madhab Imam Syafi'i, kita berbicara madhab satu saja, madhab Syafi'i. Kalau kita berbicara madhabul arba'ah nanti kita akan kocar-kacir. Kita berbicara satu madhab. Ada dalam sebuah kitab dalam yang diterangkan dalam syarahnya kitab Fathul Mu'in. Di situ dijelaskan bagaimanakah pernikahan kalau kita dipaksa bagi perempuan. Saya sebelum menjawab saya penuh pertanyaan. Perempuan yang sep atau biker? Perempuan yang sudah janda atau yang masih perawan? Ini pertanyaan sebelum saya menjawab. Di sini pertanyaannya perawan. Oh, maaf, makanya saya takut keliru. Pertanyaannya berarti yang perawan. Bagaimana hukum perawan kalau itu dipaksa? Begini, jika sudah perempuan itu memang sudah pada waktunya menikah, perempuan sudah waktunya menikah. Ini kalau ini berbicara hadis, kok itu dipaksa untuk menikah, tidak mau, maka yang dosa si perempuan. Kalau yang terjadi pertanyaan barusan, sah apa enggak? Pertanyaannya perempuan dipaksa untuk nikah dan oleh walinya sendiri. Ya sah kalau memang persyaratan sudah ditentukan. Jika itu memang perawan. Janda pun juga sah. Maaf. Sah apa enggak perempuan yang dipaksa oleh seorang wali untuk menikah dengan keadaan yang tidak mau? Jawabannya sah. Jika memang sudah memenuhi aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh agama dalam persyaratan nikah. Jawabannya jelas sah. Tuh, soal memaksa atau tidak itu hak daripada kedua, baik itu bapak atau si anak. Cuman ada anjuran dalam hadis, jika perempuan sudah pada waktunya menikah, kok orang tua tidak menikahkan, maka yang dosa orang tuanya. Ini yang terjadi. Berarti dosanya di orang tua ya Pak Ustadz karena maksa tadi ya? Ya. Oke. Oke, sudah terjawab dan ini pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Ya. Yang sudah, ini banyak sekali yang bertanya tentang tema yang ini Pak Ustadz. Ya, ya. Semoga waktunya masih nutup ya Pak Ustadz ya. Ya. Terima kasih. Monggo. Nah, sekarang kan kondisi ini lagi kita tidak bisa kita pungkiri ya Pak Ustadz. Ya. Di lapangan sekarang itu banyak orang meninggal Pak Ustadz. Satu sisi karena sisi pandemi, COVID dan semacamnya. Ya. Sehingga banyak yang bertanya pada kita di luaran sana itu kondisinya sedang banyak janda. Nah,
Itu yang ya ini pertanyaannya keren. Ya, ya, ya. Mau tidak mau kita harus angkat Pak Ustadz. Ini Ya, sudah masuk ya, ke ya. Instagram kita soalnya. Ya, ya. Nah, jadi di sini yang bertanya itu salah satunya yang mau kita bahas Pak Ustadz. Ketika kita sudah punya istri, Ya. terus niat kita untuk mensejahterakan janda Pak Ustadz. Apakah dari sisi rezeki kita juga, kan ini hitungannya kan ibarat ini nafkah kita kan sudah bertanggung jawabnya kita 2 kali lipat Pak Ustadz. Ya. Kita sudah punya istri di sini, kemudian kita mensejahterakan janda di sini. Ya. Otomatis tanggungan kita sudah 2 kali lipat. Ya, ya, Apakah ya. rezeki kita juga sama berlaku seperti tadi itu Pak Ustadz, yang Pak Ustadz menyampaikan rezekinya istri dilimpahkan kepada suami, dan juga apakah sama juga berlaku kepada istri yang kedua itu Pak Ustadz? Ya, Itu ya. pertanyaannya dari salah satu audiens kita Pak Ustadz ketika beliau ingin menikah yang kedua dengan janda tadi Pak Ustadz. Dan juga ada yang bertanya di situ, apa pahala kita ketika kita menikahi seorang janda gitu Pak Ustadz? Terima kasih atas pertanyaan dari Aden yang barusan. Kami langsung menjawab yang pertanyaan yang kedua, apa pahalanya? Kalau berbicara pahala, kita tidak bisa menggambarkan. Yang penting kita sudah jelas menikah dengan istri yang nomor 2, 3, dan 4 karena memakai ayat. Itu yang jelas sudah merupakan salah satu kita mengikuti aturan yang ada di dalam Al-Quran. Itu saja. Kalau berbicara pahala, wallahu a'lam, terlalu banyak pahala yang kita tentukan. Karena dalam ayat sendiri, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ membuat perkara yang sedikit, perkara yang baik akan menjadi baik, balasan sedikit. Perkara yang jelek sedikit, maka juga akan dibalas perkara yang jelek sedikit. Itu sudah berbicara pahala. Jadi yang jelas kalau berbicara pahala sudah, yang jelas ada pahala. Itu aja wis, menikah dengan istri yang kedua. Pertanyaannya sekarang, apakah rezeki itu akan bertambah setelah kita mendapatkan istri yang kedua? Allah juga menjawab, di situ ada dalam sebuah surat, wallahu a'lam, mungkin kalau tidak kira surat An-Nisa. Di situ ada sebuah ayat yang mengatakan, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulatsa wa ruba. Maaf, saya jawab di situ. Kita menikah dengan pakai catatan fankihu ma taba lakum, dengan kemampuan. Kok kita sudah bagian kita menikahi perempuan itu mampu, maka kita dianjurkan menikah sudah wis. Mampu kita menikahi jaran perempuan yang nomor 2, ayo kita nikah yang nomor 2. Berbicara masalah janda-janda tadi, maaf, oke. Karena dengan adanya kasus yang sekarang terjadi, bolehkah? Kalau menjadi pertanyaan, boleh kita menikah dengan yang kedua dan yang ketiga, keempat. Di situ kalau berbicara masalah rezeki, apakah bisa bertambah? Tetap kembali kepada ayat yang pertama. Allah menentukan azwaj di situ pasangan tetap dengan rezekinya. Ja'ala bainakum mawaddah, itu tetap dengan rezekinya. Cuman berarti kalau kita jadikan pengembangan pertanyaan, ya bagaimana dengan nikah pertama, kedua, boleh apa enggak? Ini perkembangan pertanyaan sudah. Hikmahnya kan ke sana nanti. Maaf saja kan. Ini kan seperti itu kan nantinya kan. Kalau dari sisi hukum negara itu kan kalau kita mau nikah yang kedua itu harus sama-sama tahu ya Pak Ustadz. Iya. Kalau dari sisi agama sendiri, ketika kita menikah dengan istri yang kedua dan istri yang pertama tidak mengetahuinya, apakah pernikahan dengan istri kedua itu sah atau tidak Pak Ustadz? Sementara istri yang pertama tidak tahu ini Pak Ustadz. Itu yang juga ada pertanyaan Pak Ustadz. Terima kasih. Sangat sah jawabannya. Bukan sah saja. Jadi saya jelaskan ya. Jawabannya sangat sah walaupun istri yang pertama tidak tahu punya istri kita yang nomor 2. Sangat sah. Yang penting dalam waktu akad yang nomor 2, istri yang nomor 2 itu mengikuti aturan sudah. Ya ada wali kek, ya ada akad nikah kek, ya ada mahar, ya ada saksi. Sudah sangat sah. Maaf, kita berbicara hukum. Kita berbicara hukum agama. Maaf, kita berbicara hukum agama. Bagaimana kalau istri yang pertama tidak tahu? Jangankan istri yang pertama. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga tidak tahu. Mau kita masuk ke istri yang keempat. Mau kita istri yang sangat sah dan begitu sahnya. Ini secara agama. Ini dengan. Terus ketika tadi Pak Ustadz menyebutkan secara koridor wali dan semacamnya, di situ kan ada perbedaan Pak Ustadz. Ya. Menikahi seorang gadis dengan menikahi seorang janda. Ya. Nah, jadi yang banyak salah di masyarakat itu, ketika kita menikahi seorang janda, banyak mereka beranggapan itu sama seperti menikahi seorang gadis, Pak Ustadz. Sebetulnya di situ kan ada perbedaan ya, Pak Ustadz. Artinya kalau misalkan kita menikahi seorang gadis, kalau si orang tuanya gadis tidak mengizinkan, maka pernikahan tidak sah. Tidak sah. Nah, terus bagaimana kalau kita menikahi seorang janda, Pak Ustadz? Misalkan orang tua janda ini tidak setuju, Ya. ya.
si janda ini menikah dengan si A. Iya, iya. Nah, pertanyaan saya, ketika pernikahan si janda ini dengan si A tetap dilanjut tanpa restu dari kedua orang tua, apakah pernikahan tersebut tetap sah atau tidak, Pak Ustadz? Terima kasih. Ini jawabannya masalah sah dan tidak ya. Jangan berbicara masalah hukum dosa dan tidaknya. Yang penting sah nikahnya. Bagaimana dengan adanya si janda menikah tanpa dengan adanya si wali? Kalau berbicara tanpa adanya wali mujibir, karena wali ada dua, wali mujibir, wali muhakkam. Kalau tanpa adanya wali mujibir, tapi ada wali muhakkam atau wali hakim, sah-sah saja. Sebentar, wali mujibir tuh lebih Orang tuanya sendiri. Oh, dia orang tua Termasuk sendiri. orang tua ke atas, bapak dan kakek-kakek ke atas. Oh, siap. Dari situ yang dianggap wali mujibir. Tanpa adanya wali itu, kita lari kepada bapak hakim atau bapak penghulu kayak di situ. Pak Kiai misalnya. Pak Kiai dengan secara koridor yang sudah ditentukan betul. dengan adanya wali itu, maka sah-sah saja hukum nikahnya. Kita Tapi berbicara sah ya, Pak Ustadz? Ya sah. Kita berbicara hukum sah loh. Tapi itu berlaku kepada janda ya, Pak Iya. Ustadz? Kalau ke perawan, Pak Ustadz? Tidak bisa. Dengan harus ada waktu hukum wali langsung, wali dari persepakatan dari masalah wali. Oh, berarti kalau istilah kita kawin lari itu nggak sah ya, Pak Ustadz? Tidak ya? sah. Kalau yang dibawa lari itu misalkan gadis, Tidak bisa. Tidak bisa, maaf tapi kalau saja. dibawa lari janda, Pak Ustadz? Ya bawa lah, enak mungkin enak. Ya enak ini kan. Ya enak. Kita ngambil itu janda itu ya. Maaf saja. Ya ini memang hukum. Ini hukum. Ya bisa saja. Boleh saja. Dan disebut itu namanya wali muhakkam atau wali hakim. Boleh. Saya jawabkan, boleh. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Sebetulnya masih banyak ya kalau kita bicarakan tentang konsep pernikahan kan panjang luas kali lebar ya tentunya teman-teman semua. Namun di sini karena waktu yang sudah tidak memungkinkan, insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan membahas ya. Kalau misalkan teman-teman masih perlu pembahasan lebih jelas tentang konsep pernikahan, silahkan request atau tulis di kolom komentar atau langsung DM di Instagram kita di kolom deskripsi. Kalau emang perlu dibahas lebih jelas lagi tentang konsep pernikahan, maka kita akan membahasnya di konten berikutnya. Ya, kalau sudah tidak perlu, maka nanti kita akan bahas konten yang lain karena sudah banyak request yang masuk ke Instagram kita. Mungkin itu dulu ya Pak Ustadz, kita berbaginya kepada teman-teman ini. Ya, terima kasih. Sama-sama. Sebelum terima kasih banyak Pak Ustadz sudah Sama-sama. memberikan wawasan kepada kita semuanya di bab pernikahan. Dan saya juga meminta maaf kepada para hadirin. Mungkin ada yang selip. Inilah kemampuan yang bisa kami sampaikan dari saya pribadi. Mungkin wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu keilmuan kepada bagi saya pribadi. Gitu. Terima kasih. Baik teman-teman semua, sekian untuk sharing kita pada malam kali ini. Jangan lupa pastikan klik tombol share dan like and komennya selalu ya untuk kita semua supaya kita terus bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya untuk terus kita sama-sama belajar mendalami Islam secara kafah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.